Saya minta dengan hormat kepada kepala desa yang masih sadar atas hukum, Anda memang memiliki wewenang, tapi Anda tidak boleh sewenang-wenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di LKKH-MP, Lembaga Kajian dan Konsultasi Hukum Mari Peduli. Sahabat sekalian, saya ingin mengulas kembali terkait dengan adanya kasus atau peristiwa yang menabrak aturan hukum, yaitu mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Ya. Sahabat, saya akan bacakan kaitannya dengan hal tersebut dari sini. Ya, mudah-mudahan nanti sahabat paham. Judulnya, Kepala Desa Bukan Raja, Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan dalam istilahnya Lord Action, dikenal ungkapan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely, sehingga tanpa pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi. Sekali lagi, hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Berbeda kondisi dengan pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas. Sebab raja adalah hukum itu sendiri. Nah, ini bahasa dari Ombudsman. Berbeda dengan di Indonesia ini. Di Indonesia ini diatur oleh aturan hukum, sehingga pemerintahan dari tingkat manapun sampai yang paling kecil di tingkat desa harus mematuhi aturan hukum, sahabat. Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut yang dapat menjalankan pemerintahan atas kehendaknya saja, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa like and dislike. Dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Saya ulangi lagi. Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melibatkan intuisi berupa like and dislike. Dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme. Pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktek pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten. Saya jelaskan, sahabat, kaitannya dengan ini. Jadi sebagaimana analisa
semua hal yang saya baca terkait dengan kasus-kasus pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, ini didasarkan pada prinsip kepala desa nih, berdasarkan prinsip like and dislike, suka atau tidak suka. Ya, masalahnya di situ. Dan ini akan membangun era nepotisme baru, terus berkelanjutan. Ya, nanti sahabat bisa membaca ini, nanti saya akan share ya. Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa. Namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Sebagaimana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur, bukan atas perasaan suka atau tidak suka kepada orang tertentu. Sahabat, ini adalah salah satu aturan yang mengatur bagaimana tata laksana pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Masalahnya adalah ada kepala desa yang keblinger dengan memanfaatkan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dipahaminya secara sepotong-sepotong. Ya, yang dipahaminya secara sepotong-sepotong. Salah satunya wewenang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah wewenang kepala desa. Namun, masih ada namunnya. Mengikuti aturan yang sudah berlaku. Ya, salah satu contoh aturannya adalah perangkat desa dapat diberhentikan apabila satu, ini supaya jelas sahabat ya, satu, usia yang sudah melampaui batas usia yang sudah ditentukan. Kedua, meninggal dunia. Ketiga, tersangkut pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Yang keempat, melanggar peraturan sebagai perangkat desa. Silakan sahabat cek kembali. Ya. Masalahnya sekarang ada kepala desa yang keblinger dengan memberhentikan secara sepihak perangkat desa, sementara syarat tadi tidak terpenuhi. Bagaimana bisa perangkat desa masih sehat, masih aktif, masih hidup, tiba-tiba disuruh membuat surat pengunduran diri? Ya, yang namanya SDM di desa ya disuruh tanda tangan, mungkin tanda tangan saja. Padahal dia masih aktif, padahal dia masih sehat. Tiba-tiba ada keputusan untuk memberhentikan dan sudah berencana mengangkat orang lain dengan sesuatu, dengan membayar. Yang seperti saya sudah jelaskan waktu yang lalu,
Ada yang 500 juta untuk menjadi perangkat desa. Ada yang 300 untuk menjadi perangkat desa. Ada yang 250 untuk menjadi perangkat desa. Sementara kasus-kasus sebelumnya ada kepala desa dipecat gara-gara menerima uang terkait dengan perangkat desa. Yang ini tidak jadikan pelajaran. Ya, mungkin merasa bahwa dia sebagai raja yang kekuasaannya adalah kekuasaan absolut, semau gue, yaitu like and dislike, suka atau tidak suka. Ya, misalnya nih saya sampaikan nih para sahabat nih, ada seorang Modin. Modin itu kerjanya, ya yang saya tahu ya, mensolatkan orang yang meninggal dunia, memberikan ceramah pada saat orang meninggal dunia, memberikan woro-woro kepada masyarakat. Orangnya masih sehat. Kenapa tiba-tiba diberhentikan? Sama juga macam kepala dusun. Orangnya masih sehat. Kenapa diberhentikan? Karena ada orang lain yang akan diangkat menjadi perangkat desa dengan cara membayar. Dan ini nyata. Bahkan orangnya sudah jual sawah. Dan uangnya, anehnya nih, uangnya sudah diterima oleh kepala desa itu. Sahabat sekalian, saya berharap apabila kepala desa semacam ini, jika dia mempunyai istri, maka istrinya memberikan nasihat atau memberikan peringatan kepada suaminya. Jika kepala desa itu laki-laki, suaminya diperingatkan. Ya, ini untuk istrinya. Apabila kepala desa ini mempunyai kakak, kakaknya peringatkan adiknya bahwa apa yang dilakukan oleh adiknya yang menjadi kepala desa ini tidak benar. Apabila kepala desa ini mempunyai sahabat, ya saya minta sahabatnya memberitahukan kepala desa agar menuju ke jalan yang benar sesuai dengan aturan. Apabila kepala desa ini mempunyai kiai atau ustadz, ya saya mohon kepada Bapak Kiai dan Ustadznya untuk memberikan nasihat kepada kepala desa. Apabila kepala desa ini mempunyai mbah, mempunyai nenek, mempunyai kakek, ya saya mohon mbahnya, kakeknya, neneknya menasehati kepala desa ini agar tidak terjerumus. Apabila kepala desa ini mempunyai atasan atau bekas atau apa saja namanya, ya saya minta agar dinasehati, agar kepala desa ini tidak terjerumus. Apabila kepala desa ini pada saat mencalonkan dulu mempunyai tim sukses, ya saya minta tim suksesnya atau bekas tim suksesnya memberikan masukan agar kepala desa tidak sewenang-wenang. Kepala desa itu dalam mengambil keputusan tentu saja
mendengarkan masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, BPD, dan para kiai dan ustadz, tokoh warga masyarakat, tokoh ulama. Dan masukan-masukan itu haruslah membangun agar kepala desa ini tidak sewenang-wenang mengambil keputusan. Keputusan memberhentikan perangkat desa yang masih sehat, masih aktif, tidak melanggar adalah kesewenang-wenangan. Itu adalah sistem-sistem monarki, sistem-sistem raja, yang kekuasaan raja adalah mutlak. Namun kepala desa bukanlah raja. Begini sahabat, ini saya prihatin ini ya. Seorang modin, seorang kadus, seorang apalah perangkat desa itu hanya digaji dengan atau diupah dengan sawah. Sawah digarap, kemudian itulah upahnya. Nah, persoalannya di sini. Ketika tidak jadi perangkat desa, secara otomatis tidak mengerjakan sawah-sawah itu lagi. Perangkat desa itu bukan seorang diri. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya cucu, dia punya menantu, dia punya orang tua, dia punya mertua. Kalau diberhentikan secara sepihak, bukan saja membunuh daripada perangkat desa yang diberhentikan, tapi membunuh yang lain. Ya, menimbulkan prasangka buruk bagi yang lain dan keluarganya si perangkat desa tadi. Hanya persoalan apa? Tidak menggarap sawah, bengkok lagi. Ini sahabat ya. Saya minta pada sahabat semua untuk lebih mencermati terkait dengan aturan-aturan berkaitan dengan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Ya, mungkin perangkat desa kalau di desa itu SDM-nya rendah. Namun dia kan manusia juga. Dia juga manusia, punya perasaan. Ya. Kepada istri daripada kepala desa untuk menasehati atau berkomunikasi dengan suaminya, Pak Ustadznya menasehati, kiainya menasehati, BPD-nya menasehati, Pak RT, Pak RW, kepala lingkungan dan semuanya menasehati. Nasihati, berikan masukan kepala desa. Ya, saya kira namanya masukan itu kita semua harus welcome ya, mau menerima masukan dari warganya. Ya susah juga ya menerima masukan dari BPD, Badan Pemusyawaratan Desa. Karena BPD-nya bayar juga. Untuk menjadi BPD bayar juga. Saya dengar-dengar bahkan untuk menjadi anggota BPD, ya, Badan Pemusyawaratan Desa itu bayar antara 2 juta sampai 10 juta. Termasuk jadi ketua RT, ketua RW. Ini saya minta kepada sahabat-sahabat semuanya yang dekat dengan kepala desa, yang kenal dengan kepala desa, yang bersahabat dengan kepala desa, menasihati kepala desanya. Apabila kepala desanya melakukan tindakan sewenang-wenang hanya demi meraup uang. Apalagi uang itu adalah uang rakyatnya juga, uang warganya juga, yang dijanjikan untuk menjadi perangkat desa,
dengan menjual sawah. Anehnya lagi, kok ada warga lain, warga masyarakat yang mau menjadi perangkat untuk menggantikan perangkat yang diberhentikan tadi, untuk menggantikan yang diberhentikan tadi dengan membayar. Bahkan sekarang sudah menjual sawah dan uangnya sudah diterima. 300 juta, 400 juta, 500 juta. Ini berbahaya bagi sistem pemerintahan di desa. Apabila perangkatnya untuk menjadi perangkat dengan membayar kepala desa, ini berbahaya. Akan ada praktek-praktek kolusi nepotisme lanjutannya setelah menjadi perangkat desa. Baca peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Saya tidak habis pikir, sahabat. Sudah banyak kepala desa yang terhukum gara-gara masalah ini. Ya, sudah banyak kepala desa yang dipidana gara-gara menerima uang perangkat desa. Kok masih ada? Perangkat desa diperjualbelikan. Dan ini terang-terangan sudah beredar di masyarakat sekitar. Jual sawah 300 juta hanya untuk menjadi perangkat desa. Dengan mengorbankan perangkat desa yang masih aktif diberhentikan. Ini saya minta di pemerintahan di atasnya kepala desa untuk bereaksi. Termasuk warga masyarakat, apabila mendengar ini jangan diam. Jangan diam. Karena semua aturan di negara Indonesia ini, termasuk di desa-desa saudara itu, diatur oleh aturan. Bukan mau-maunya kepala desa itu sendiri. Repot ini jadinya ini. Kalau jadi RT harus begini, harus begitu. Jadi RW harus begini, begitu. Bawa ini, bawa itu. Bayar ini, bayar itu. Jadi BPD bayar. Jadi perangkat desa bayar. Persoalannya adalah ada orang lain yang masih menjabat dan diberhentikan secara sepihak. Sehingga dia membunuh secara tidak langsung, ya, secara tanda kutip, membunuh keluarganya, membunuh istrinya, membunuh anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan sawahnya yang diambil. Kenapa demikian? Karena pembayaran gaji, upahnya perangkat desa itu hanya bagian sawahnya. Jadi saya minta kepada para sahabat, ini saya bacakan semua ya, pada istrinya, pada adiknya, kakaknya, anaknya, saudaranya, emaknya, mbahnya, temannya, koleganya, kiainya, ustadznya, tim suksesnya, Pak RT, Pak RW, mbah buyutnya lagi. Kalau masih hidup, tolong dinasihati kepala desa yang semacam ini. Agar tidak menabrak aturan, agar tidak sewenang-wenang mengambil langkah wewenang sehingga mengorbankan warganya sendiri. Baca aturannya. Jangan memberhentikan perangkat desa secara sepihak. Sementara perangkat desa yang masih aktif, masih sehat, masih mau bekerja, masih menjalankan aktivitas, tiba-tiba diberhentikan. Hanya semata-mata
untuk mendapatkan uang semata. Ini hanya kepentingan pribadi. Sekali lagi, kepentingan pribadi. Ya, sebagaimana saya sudah bacakan tadi, silakan ditelaah. Saya minta dengan hormat kepada kepala desa yang masih sadar atas hukum, Anda memang memiliki wewenang, tapi Anda tidak boleh sewenang-wenang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.